Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di jam kedua ini kita akan mempelajari pelajaran PAI. Materinya yaitu hikmah sholat. Nah, ketika kalian melaksanakan sholat, kalian harus ingatannya itu tertuju hanya kepada Allah. Nah, siapapun yang rajin sholat atau siapapun yang mengingat Allah, itu pasti hatinya akan tentram dan damai. Tuh. Nah, mengapa Allah mewajibkan kita umat Islam untuk sholat? Karena Allah mengasihi dan menyayangi umat Islam, makanya kita diwajibkan untuk sholat. Nah, adapun sholat itu manfaatnya ada banyak. Manfaatnya itu ada 6. Nah, manfaat yang pertama, sholat itu mencegah dari berbuat kejahatan. Nah, dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Nah, artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tuh, sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah pasti akan mendapat perlindungan dari semua kejahatan dan dosa. Tuh, semakin kita rajin sholat, semakin jauh kita dari tercela atau perbuatan tercela. Dilanjut yang kedua, manfaat sholat yaitu sholat dapat membersihkan dosa. Tuh, kalian bisa lihat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menerangkan bahwa sholat itu ibarat sungai yang mengalir di depan rumah. Tuh, jika kita melaksanakan sholat 5 kali sehari, sama halnya kita mandi 5 kali sehari di sungai itu. Nah, badan kita pasti akan bersih sepanjang hari. Nah, dosa itu diibarat kotoran di badan. Tuh. Kalau kalian mandi 5 kali sehari, walaupun ada kotoran pasti akan bersih. Soalnya sehari mandi 5 kali. Tuh. Sholat diumpamakan mandi yang dapat membersihkan kotoran. Tuh. Setiap kita melaksanakan sholat berarti kita menghapus dosa. Semakin sering kita melaksanakannya, semakin bersih diri kita dari dosa. Dilanjut manfaat yang ketiga, yaitu sholat dapat menolong dari musibah. Nah, kalian kan tidak mau mendapat musibah. Nah, kalau kalian rajin sholat, kalian akan ditolong. Tuh, dapat menolong dari musibah. Nah, contohnya kamu pernah nggak kehilangan barang yang kamu cintai? Contohnya boneka, atau jam tangan, atau yang lainnya, atau uang, atau alat tulis. Tuh, itu semua disebut musibah. Ketika kita mendapat musibah, kita pasti bersedih, ya kan? Nah, sholat itu dapat menolong dari musibah. Nah, ada caranya agar tidak sedih ketika mendapat musibah, yakni dengan melaksanakan sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha kabiratu ila ala khashi'in. Itu artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh.
dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk tuh. Di situ Allah berfirman untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat tuh kalau kalian kena musibah. Melaksanakan sholat berarti memohon pertolongan kepada Allah. Allah pasti akan menolong hambanya yang taat tuh. Semakin rajin kita melaksanakan sholat, semakin sering juga Allah menolong dan menyelamatkan kita dari semua musibah. Nah, itu manfaat sholat dapat menolong dari musibah. Lanjut, yang keempat, sholat itu menanamkan sikap syukur. Nah, kamu masih ingat nggak surah Al-Kautsar? Al-Kautsar itu berisi tentang cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, sholat mewujudkan wujud terima kasih kita kepada Allah karena diberi banyak kenikmatan. Nah, di sini syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Tuh. Segala yang diberikan Allah harus kita syukuri. Jangan pernah kita berkeluh kesah. Tuh, meskipun yang kita miliki itu lebih sedikit daripada orang lain. Nah, kita harus syukuri. Sholat mendidik kita menjadi orang yang suka berterima kasih, selalu menggunakan pemberian Allah untuk kebaikan. Nah, sholat juga menjauhkan kita dari sikap takabur dan rendah diri, serta menjadikan kita menjadi orang yang rajin dan disiplin. Lanjut ke manfaat kelima, yaitu sholat menjadi sumber petunjuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sholat itu adalah sumber cahaya. Barang siapa yang menjaganya, ia akan mendapat cahaya pada hari kiamat. Tuh, barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya dan petunjuk baginya. Tuh, bayangkan jika kamu berjalan di jalanan yang gelap atau kegelapan malam, bisakah kamu melihatnya? Atau bisakah kamu melihat jalannya? Pasti susah atau sulit kan? Nah, sama halnya dengan hidup kita di dunia. Kadang kita merasa jenuh dan bingung. Kadang kita merasa bosan. Nah, tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Itu menandakan bahwa hati dan pikiran kita sedang gelap. Tuh, agar hati dan pikiran kita tidak gelap atau tidak jenuh dan bingung, laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Tuh, Allah pasti akan memberikan cahaya kepada kita, sehingga hati dan pikiran kita menjadi terang dan tentram. Oke, lanjut ke bagian 6 atau manfaat sholat yang ke-6. Manfaat sholat yang ke-6 yaitu sholat menjaga kesehatan tubuh. Nah, sholat itu terdiri dari bacaan dan gerakan. Nah, masih ingat nggak kalian bacaan dan gerakan sholat? Tentunya masih ingat karena kalian sering melaksanakannya sehari 5 kali. Nah, bacaan bacaan sholat itu dapat menenteramkan rohani kita, dan gerakan dalam sholat dapat menyehatkan jasmani kita. Tuh, jika kita melaksanakan sholat, rohani dan jasmani kita semakin sehat atau menjadi sehat. Nah, perlu kita ketahui bahwa dari segi kesehatan, sholat disebut sebagai gudang obat dari beragam penyakit. Tuh, berarti sholat itu adalah gudang obat. Melaksanakan sholat dengan benar dapat mengatasi
beragam gangguan kesehatan yang ada pada diri kita tuh. Itu sholat terdiri dari bacaan dan gerakan. Bacaan itu dapat menenteramkan rohani kita. Nah, kalau gerakan, kan sholat ada gerakannya tuh, ada ruku, i'tidal, sujud. Nah, itu dapat menyehatkan jasmani kita. Dilanjut ke bagian yang B, sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk. Apa sih arti khusyuk? Khusyuk itu artinya tenang dan penuh konsentrasi. Nah, ketika melaksanakan sholat, semua harus tenang. Gerakan imam maupun makmum pasti sama, tidak ada yang bicara atau berbisik-bisik. Semua menghadap ke arah kiblat atau ke arah yang sama tuh. Keutamaan sholat fardu lebih besar daripada ibadah lainnya tuh. Kenikmatan ibadah sholat akan diperoleh jika melaksanakan dengan ikhlas tuh. Sholat dengan khusyuk caranya gimana? Nih, dengan cara yang pertama, melafalkan bacaan sholat dengan pelan. Yang kedua, melakukan gerakan sholat dengan benar. Yang ketiga, mengingat Allah sepanjang pelajaran atau pelaksanaan sholat. Nah, yang pertama, melafalkan bacaan sholat dengan pelan. Nah, kita itu sholat tidak harus terburu-buru atau tidak boleh terburu-buru. Nah, kalau terburu-buru itu adalah termasuk perbuatan setan. Nah, makanya pelan-pelan supaya kalian khusyuk sholatnya. Yang kedua, melaksanakan gerakan sholat dengan benar. Nah, melaksanakan sholat atau melakukan gerakan sholat dengan benar. Nah, gerakan sholat dengan benar itu rukunnya itu ada tertib namanya. Rukun sholat itu ada tertib. Nah, itu harus kalian ingetin. Rukun sholat itu tertib. Nah, berarti melakukan gerakan sholat dengan benar tuh harus benar. Tertib itu benar, sama urut. Jadi harus takbiratul ihram, baca al-fatihah, dan ruku, i'tidal, semua sujud harus benar semua. Lanjut yang ketiga, mengingat Allah sepanjang pelaksanaan sholat. Nah, ketika kalian sholat itu tidak boleh pikiran kemana-mana. Kalau sholat kalian mau khusyuk tuh harus mengingat hanya Allah saja. Sudah. Oke, sampai sini materi pelajaran sholat atau hikmah sholat. Kiranya ada perlu pertanyaan, minggu depan kita akan mengadakan Google Meet. Dah. Oke. Mr. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.